Oke guys, anggota Dewan ini ya, Verrel Bramasta mengkritik kebijakan Deddy Mulyadi ya. Teman-teman setuju apa enggak? Kita saksikan videonya bersama-sama dulu. Yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle akar permasalahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Verrel Bramasta, anggota DPR RI Komisi 10 dari daerah pemilihan Jabar 7. Saya sepakat bahwa pendidikan karakter adalah fondasi penting untuk membangun generasi muda. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi upaya pemerintah daerah untuk menerapkan kedisiplinan dan juga akhlak yang mulia. Pertama-tama Mas Dewan ini sepakat katanya ya guys, pembentukan karakter ya. Untuk pendidikan karakter siswa-siswi yang sedang mengalami masalah perilaku. Namun, dengan hal ini, saya mencermati adanya kekhawatiran dari berbagai pihak, terutama beberapa orang tua yang concern mengenai polemik pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Apalagi, pendekatan yang digunakan adalah military approach. Banyak yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle akar permasalahan? Nah, efektif nggak efektif, harusnya Mas Dewan ini turun langsung ke barak ya. Bisa lihat, cek langsung ya anak-anaknya seperti apa. Apakah mereka disiksa, apakah cuman melatih kedisiplinan seperti bangun pagi, sholat subuh, sarapan, dan baris berbaris ya. Langsung dicek saja kalau bisa itu turun ke lapangan ya. Kita semua perlu melihat hal ini lebih mendalam. Dalam banyak kasus, perilaku menyimpang bagi para anak-anak muda atau remaja ini bukan hanya semata-mata karena soal disiplin yang lemah, tetapi bisa jadi juga ini adalah merupakan manifestasi dari dinamika keluarga, social pressure, ataupun masalah emosional yang belum tertangani. Bila kita hanya mengandalkan physical approach atau pendekatan secara fisik tanpa menyentuh dimensi psikologis dan juga spiritual para remaja ini, saya rasa kita malah akan membentuk karakter anak-anak muda yang keras, bukan yang tangguh. Lalu juga kalau selama ini ya terjadi tawuran di mana-mana ya, viral di media sosial itu ternyata dari Dewan, KPAI dan lainnya itu saya rasa belum ada tindakan ya. Baru kali ini ada seorang gubernur yang berani ngambil tindakan ya, walaupun itu akhirnya banyak yang mengkritik ya, dan yang mengkritik itu sebenarnya dia cuma ngomong ya, nggak pernah bertindak, tapi bisa mengkritik ya. Mungkin contohnya seperti Mas Dewan ini ya. juga kalau kita lihat dari sisi kebijakan, penting untuk kita ingat bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau lebih tepatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tidak ada dalam undang-undang tersebut yang mengatur atau mengharuskan siswa atau siswi untuk pindah ke barak militer sebagai bentuk edukasi. Sementara itu, kalau kita berkaca kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ataupun anak-anak yang menunjukkan perilaku yang menyimpang termasuk dalam kategori anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang penanganannya seharusnya melibatkan banyak stakeholders seperti lembaga sosial dan pendidikan, counselor, pihak orang tua, ataupun berbagai stakeholders lainnya dan bukan melalui instansi militer. Sejumlah pemerhati pendidikan juga mengingatkan saya bahwa layaknya seorang dokter, kita perlu terlebih dahulu mendiagnosa akar permasalahan ataupun penyakit dari pasien sebelum mereka menentukan metode untuk mengobatinya. Jangan sampai niat yang baik tidak selaras karena dengan cara yang tidak tepat. Sebagai wakil rakyat dari daerah ini, saya rasa penting untuk kita semua bisa mencermati persoalan ini dengan baik. Tentunya mengenai pendekatan pembinaan yang akan diterapkan. Setiap intervensi terhadap perilaku anak tentu perlu mempertimbangkan interaksi mereka dengan lingkungan sosial secara menyeluruh. Sebagaimana ditekankan dalam HBSE, Human Behavior in Social Environment, artinya pembinaan itu tidak cukup semata-mata hanya menekankan kedisiplinan, tetapi juga harus menyentuh berbagai aspek seperti psikologis, spiritual, emosional, dan juga kultural dalam ekosistem kehidupan seorang anak. Saya juga akan mendorong di Komisi 10 DPR RI untuk lebih memprioritaskan isu ini, terutama Ya coba didorong ya, barangkali Mas Dewan ini punya cara ya, tapi jangan cuma teori ya, harus benar-benar action ya. Seperti KDM ini langsung action ya, actionnya KDM itu dikirim ke barak untuk melatih disiplin. Nah kalau ini
Mas Dewan ini actionnya apa ya, jangan cuma omon-omon ya, tapi harus benar-benar ada actionnya nih. Kalau cuma teori ya semua orang juga bisa ya, nggak harus jadi dewan juga. Kalau teori banyak yang bisa ya, tapi kalau cuma teori nggak ada action ya kosong jadinya ya. Terutama mungkin dengan mengadakan rapat kerja dengan Mendikdasmen untuk bisa ini nih yang rapat-rapat mulu tapi nggak ada action ya. Rapat ini rapat ya nggak ada actionnya ya nggak akan selesai masalahnya ya. Untuk bisa berdiskusi dan berdialog lebih lanjut lagi mengenai model pembinaan semacam ini. Rapat dialog terus ya sampai kapanpun. Makanya masalahnya nggak pernah selesai karena adanya rapat dialog terus ya, nggak ada action itu ya. Ini komprehensif yang tentunya sesuai tupoksi saya di tingkat nasional. Kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut pendidikan dan perlindungan anak itu berjalan sesuai aturan, tentu selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan juga prinsip pendidikan yang harus pro dan juga berpihak kepada tumbuh kembang anak bangsa Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Silahkan share di kolom komentar di bawah ini. Jadi kalau menurut saya ya tetap saja program KDM ini harus didukung ya, karena dari KPAI, dari Dewan, Komnas HAM dan lainnya itu baru teori ya, nggak pernah melaksanakan action yang benar-benar mengatasi anak-anak yang nakal, tawuran, minuman keras, bahkan sampai ada yang meninggoy ya pada saat tawurannya. Makanya video Mas Dewan ini akhirnya dirujak netizen ya, ini banyak sekali ya netizen ya merujak Mas Dewan ini guys, seperti ya turun atuh bro, lihat di lapangan, jangan cuman komen doang, action, dapil Anda rawan tawuran kalau malam. Bener kan, banyak sekali yang sekarang zaman medsos ya, jadi orang yang cuman ngomong ya dengan orang yang bisa kerja itu rakyat langsung tahu ya, nggak seperti zaman dulu ya cuman pencitraan. Kalau sekarang itu banyak sekali media sosial ya, ada TikTok, Instagram, YouTube, jadi orang yang benar-benar kerja itu langsung bisa dilihat ya. Kalau yang cuman bisa ngomong juga bisa dilihat ya. Nah ini contoh satu lagi nih, keadaan lebih tahu akar permasalahan warganya bro, lagian orang tuanya yang nganter dan setuju. Nah itu ya, saya setuju KDM, orang tua setuju kok. Nah itu banyak sekali yang justru Mas Dewan ini dirujak netizen ya, karena Mas Dewan ini mungkin belum melihat ke barat tetapi sudah mengkritik kebijakan dari Deddy Mulyadi guys. Nah menurut teman-teman ini ya, setuju Mas Dewan apa setuju Kang Deddy Mulyadi ya, silahkan tulis di kolom komentar.